Untuk budidaya kentang ternyata memang ada hama yang utama, yaitu adalah Liriomiza atau lalat daun. Nah, di dalam kami mengendalikan lalat daun ini, kami menggunakan ada beberapa cara, mungkin secara teknis, yaitu kami mengatur pola tanam, karena pengalaman kami dari tahun-tahun sebelumnya ternyata dengan penanaman yang tidak diatur atau tidak serempak, biasanya serangan hama Liriomiza ini memang sangat luar biasa. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan juga berkembangnya dengan pesat Liriomiza itu adalah adanya beberapa jenis tanaman atau mungkin sebagian besar jenis tanaman yang ada di wilayah Sembalun ini menjadi inang dari Liriomiza, seperti kacang-kacangan. Nah, oleh sebab itu mulai dalam pelaksanaan atau menanggulangi atau pencegahan dengan serangan lalat daun itu, kami dari kelompok mencoba untuk membuat semacam pemetaan lokasi. Kemudian dengan tentunya dibarengi dengan jadwal tanam, nah sehingga itu kita harapkan bisa menekan perkembangan dari Liriomiza tersebut. Nah, setelah kami buktikan pada tahun ini, memang itu sangat-sangat membantu sekali. Nah, sehingga tanaman kami sekarang ini relatif tidak begitu banyak kena Liriomiza. Dengan penanaman atau penjadwalan penanaman yang bersamaan itu, tentunya kita juga di dalam melakukan penyemprotan itu waktunya bersamaan. Kami juga melakukan pengamatan secara mandiri dari setiap anggota petani itu. Memang memeriksa tanamannya. Nah, kemudian yang paling utama untuk hama ini kami sangat menekankan untuk melihat apakah lalat daun ini ada atau tidak. Untuk ambil lagi. Ya sekarang ini kan ini udah hitung belum? Sudah. Diambil aja. Menguncang dia itu proses. Udah mungkin coba komanda sangat. Diruan belalat telu. Kalau di Sembalun bisa istilah penyakit seperti hama seperti ini dikatakan penyakit hama nulis. Hama nulis. Serangan hama seperti ini atau penyakit nulis yang seperti kata orang petani Sembalun, biasanya diawali dengan peletakan telur oleh lalat daun yang ciri-cirinya seperti lalat yang besar itu, tapi bentuknya kecil sekali, dan akan meletakkan ke permukaan daun pada saat umur kentang masih pada umur 35 hari, dan akan kelihatan pada saat umur 50 hari sampai 60 hari. Dan serangan ini akan mengakibatkan kerugian atau gagal panen, risikonya 80%. Nah, karena yang sangat kami takutkan, apabila ini tidak kita cegah, maka nanti kalau Liriomiza ini menyerang tanaman, karena biasanya begitu dia mengisap cairan yang ada di dalam daun, dia langsung bertelur. Nah, kemudian perkembangan Liriomiza ini memang sangat-sangat cepat sekali, apalagi dia berada di dalam di dalam daun. Nah, sehingga dia bertelur. Nah, kemudian tidak lama, mungkin sekitar seminggu sampai 2 minggu sudah menetas di dalam daun itu. Nah, kemudian dia akan melakukan hidup di dalam daun. Nah, kemudian nanti pada saat cuaca yang biasanya terik matahari, kemudian ada kelembaban, biasanya dia di dalam daun itu antara seminggu sampai dengan 10 hari. Nah, apabila larva itu tidak
tidak kita bisa cegah, maka dia nanti akan berkembang biak di situ dengan cara memakan daun, dengan cara mengorok. Nah, sehingga daun ini dalam proses asimilasinya dia terganggu, nah sehingga dia bisa menyebabkan terjadi kering. 21 tanaman di tiap 11 baris. Untuk mengendalikan hama Liriomiza seperti ini, kami menggunakan beberapa cara, yaitu dengan membiarkan musuh alami seperti kumbang helm, kemudian musuh alami yang lainnya. Yang kedua, kami kemudian menggunakan insektisida yang punya spektrum khusus untuk mengendalikan penyakit hama Liriomiza ini yang berbahan aktif siromazin. Pada saat ini kami mulai penyemprotan atau pengendalian hama Liriomiza ini dengan metode atau tahapan sebagai berikut. 1, kami melakukan pengamatan. Kemudian apabila hama tadi sudah mencapai ambang pengendalian ekonomi, kami melakukan penyemprotan secara serentak di lahan yang kami sebutkan tadi, yaitu sekitar 7 hektar yang terdiri dari 15 petani tadi. Penyemprotan dengan serentak kami rasakan manfaatnya, karena akan membunuh atau memutus siklus dari Liriomiza tadi. Akan tetapi petani juga atau anggota kami juga kami bekali dengan keselamatan dalam penyemprotan itu dengan menggunakan sarung tangan, kemudian masker dan sepatu boot. Selain menggunakan insektisida dan perangkap-perangkap yang kami sebutkan tadi, kami juga melakukan rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup dari hama Liriomiza ini dengan menanam seperti kubis pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Kemudian kami lanjutkan dengan penanaman padi, yang dimana padi kami di sini lebih khusus karena umurnya sekitar 5-6 bulan, yaitu padi merah. Nah, kenapa hama ini kami anggap atau kami katakan ini adalah hama yang sangat utama di dalam tanaman kentang? Karena memang apabila ini tidak ditanggulangi lebih awal, maka akibat dari serangan ini sangat-sangat merugikan petani. Mungkin seperti sebelum ada perhatian atau terhadap pencegahan Liriomiza ini, sering kentang itu langsung dia kering. Ini mengakibatkan kita gagal panen sampai 100%.